berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Dan melalui video dokumentasi ini, Irfan ingin menunjukkan bagaimana perjalanan panjangnya untuk menjadi survivor COVID-19. Halo Ci, kedengeran ya? Oke, hai. Sorry tadi hilang. Yang potong rambut itu siapa? Baru mandi. Baru maghrib. Ada dokter sih. Nah, jadi ceritanya itu. Jadi kepapar corona itu dari temen yang di Balikpapan. Jadi Mongol ngisi acara Natal Polda Kaltim di Balikpapan. Ternyata yang ngejemput Mongol itu temen semejanya dia itu terpapar COVID-19. Dia sebab periksa, dia udah periksa rapid, cuman hasilnya belum keluar. Jadi hasilnya keluar hari Senin. Jadi Mongol tanggal 19 itu Natalan, tanggal 20 sempat masuk gereja di GPIB Bukit Sion kalau nggak salah di Balikpapan. Jadi di saat gerejanya keren, jaraknya kursi yang buat 10 orang cuman dipakai 3 orang, 2 orang ujung ke ujung, di tengah 1. Cuman mayoritas dipakai 2 orang. Jadi sistemnya gereja kalau masuk gereja daftar. Nah pulang dari situ orang makan siang bersama. Nah kemungkinan besar terpaparnya di situ karena foto. Jadi waktu itu ada Tante Ingrid Asa. Tante Ingrid juga ternyata kasihan juga terpapar corona, Tante Ingrid sama suaminya. Dan sekarang Tante Ingrid lagi dirawat di rumah sakit di Balikpapan, tapi juga sudah sembuh, sudah mendingan gitu. Tante Ingrid adalah usia yang paling menakutkan untuk paparan COVID-19. Jadi tanggal 20 Mongol pulang Jakarta sore, hari Minggu, hari Senin di Jakarta, hari Selasa Mongol ke Bali. Ada acara Vidikoin. Nah manggung, pulang dari Bali tanggal 23. Nah 24-nya tuh mulai merasa ada yang aneh. 24 merasa mulai kok gua jadi pingin tidur gitu, pingin istirahat. 24 juga 24 itu ngerasain itu. 25 Mongol pulang Manado pagi-pagi pakai pesawat Batik Air. 25 Mongol masuk gereja. 26 Mongol mulai merasa kayak capek banget. Nah sorenya Mongol ke dokter Nugroho yang ada di Sario. Dokter bilang kemungkinan besar ya terpapar COVID, tetapi diperiksa apa tuh, dijepit apa, alat apa di jari, dijepit di sini tuh 3 kali jepit buat memastiin. Dan ternyata alat itu buat nyari tahu oksigen dalam darah. Nah pas dikasih tahu ternyata Mongol dia bilang sih kalaupun Mongol kena COVID, Mongol nggak akan tumbang begitu. Jadi nggak akan tumbang. Jadi pulang rumah isolasi mandiri, dikasih minum obat oximeter, benar alatnya namanya oximeter. Terus dikasih obat sama dokter namanya isoprino ini nama obatnya. Jadi dikasih obat itu apa sih nama obatnya ini? Isoprinosin 6 butir
untuk 3 kali sehari. Terus nanya ke Sister Joy Tobing, karena beliau juga sempat terpapar virus corona, jadi dikasih obat vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin dengan zinc. Jadi Mongol dikasih obat itu, dikasih nama-nama obatnya, Mongol langsung cari di Kimia Farma. Dari situ konsisten setiap pagi minum obat yang dikasih dari dokter. Dari dokter dikasih ada 3 obat, 1 obat batuk, baru 1 tuh obat itu, terus baru yang ketiga tuh obat anti infeksi, obat infeksi. Jadi sudah tuh Mongol isolasi, tiap hari makan bubur, terus batuknya nggak terlalu parah sih, cuman maembo wak dewawu deng adit bikin sarabak murni. Jadi ndak ada susu, ndak ada gula merah, ndak ada gula putih, cuman sarabak murni. Jadi diminum panas-panas, diminum pagi dan malam. Terus makan bubur, cuman pakai telur, makan dengan ikan. Jadi kondisi tubuh jadi pagi bajemur, kadang bajemur, mandi. Ini yang paling penting teman-teman, Mongol mau kasih tahu jujur. Jadi salah satu pembuat Mongol tetap makan dan hidungnya ndak mampet adalah bakera. Jadi teman-teman, kalau udah mulai merasa badannya ndak kuat, nyandak kayak badan rasa capek gitu, Mongol cuma mau ngasih satu solusi, adalah bakera. Rebus air panas, taruh di ember, panas banget, taruh di ember, terus taruh minyak kayu putih, batutu dengan bed cover atau kain, pokoknya batutu dengan kain sampai orang keringetan, kayak sauna gitu. Terus nanti kalau udah mulai agak nggak terlalu panas-panas banget, atau sampai kapalat juga tutup bareng-bareng, nanti kayak menghirup minyak kayu putih tuh lewat hidung tuh enak banget. Nah, itu salah satunya, itu salah satu obat yang bukan dari resep dokter, tapi oleh Mak Embok dengan adek dengan wawu. Jadi obat dari dokter selesai, kita PCR, terus kita kemarin rapid antigen, terus udah PCR dan ternyata hasilnya negatif. Jadi buat teman-teman, dalam hal kita terpapar corona, salah satu obat adalah kejujuran. Orang harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena kejujuran itu bisa menghasilkan rasa bertanggung jawab. Jadi orang akan bertanggung jawab dan orang pediri dengan hidup kita. Jujur. Selama Mongol jadi seorang seniman, jadi artis, jadi public figure, Mongol belum pernah ndak open house, baik Natal, Tahun Baru maupun Imlek. Nah, sekalipun ada larangan, pasti Mongol akan open house. Karena yang diundang juga ndak lebih dari 20 orang, ya toh. Cuman kan kalau di Manado diundang 20, yang datang bisa 100 karena yang teman bawa orang 3, bawa sedua, bawa 3, bawa ampa, ya kan. Jadi karena faktor itu tadi, terpapar itu. Jadi di rumah sekarang di Manado, rumah semuanya harus minum vitamin pagi. Ada 4 vitamin yang sudah disediakan di rumah Mongol. Jadi semua orang-orang rumah harus minum vitamin. Kenapa minum vitamin dan bagaimana caranya minum vitamin itu jadi enak, jadi nggak menjadi rusak tubuh kita, adalah 4 induk itu minumnya jangan 1 kali. Jadi Mongol pagi kayak ini kan tadi makan, minum vitamin C. Nanti mau makan lagi bentar lagi minum vitamin E. Nanti paling terakhir vitamin D dengan zinc. Jadi proses kena COVID itu adalah proses paling indah dalam hidup. Karena proses itulah membuat kita mengerti bahwa ternyata kita nggak bisa menyombongkan apapun, nggak bisa sombong. Oh iya, nah dokter juga kasih obat
Ini obat isap. Ini obat yang paling cocok banget buat kita yang mau makan, mau nyium apa-apa nggak berasa. Ada obatnya warna kuning ini. Rasanya jeruk. Jadi dia nggak diminum tapi dihisap. Jadi itu tuh proses kenanya COVID. Tekanan darah tetap dalam kondisi 120/90. Jadi masih dalam kondisi aman. Kemarin juga melakukan pemeriksaan juga di rumah sakit dan ternyata negatif. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan COVID. Tapi bukan berarti kita jadi sombong, nenda. Jadi tetapi dengan kita punya kejujuran, setidaknya kita akan mengambil tindakan untuk dengan cara yang benar. Karena begini, ingat COVID ini gampang banget nyebar. Dengan kondisi orang rumah yang tidak sehat, dengan kondisi orang rumah yang capek, dengan kondisi orang rumah yang mungkin juga lalas sekali, otomatis akan memapar banyak pihak. Nah kan ya mungkin tuh ngana tega mau sekanak nganape mama, nganape keponakan, nganape anak-anak, nganape kakak, nganape adik dengan virus. Otomatis obatnya adalah memang benar-benar itu mandiri dalam kamar. Di dalam kamar pokoknya ada waktu olahraga, ada waktu itu, ada waktu ini. Jadi buat teman-teman sejujurnya ini adalah proses hidup yang membuat orang makin tahu bahwa ternyata Tuhan itu mengajarkan orang pada banyak hal. Bahwa kesombongan Tuhan sangat marah. Yang kedua, keteledoran diri. Jujur, kita 3 bulan antar makanan ke rumah sakit. Kita Dedi dan Aldi. Tapi tidak terpapar corona. Orang tanya, terus kenapa dan kamu ngol terpapar? Mungkin faktor teledor. Karena mau foto bersama. Inilah sekarang. Jadi buat teman-teman kalau dia ngajak mongol foto bersama, mongol nih mau pak buka masker, bukan mongol sombong. Paparan corona benar-benar by droplet. Jadi kalau mau fotonya pakai masker boleh, tapi tidak boleh bercerita. Itu aja. Jadi jangan takut. Jadi kita PAD, Wawu, Adit, Maembo, bikin kuah asam. Jadi harus berani makan. Jangan diikuti tuh rasanya enak makan. Harus berani makan. Apa makanan dengan makanan favorit? Makan jo pastinya nggak mungkin nggak mau makan. Sama kayak Mongol suka sekali pisang dengan nanas. Di saat kita terpapar kita beli nanas sendiri di tempat Om Ari. Adit di belakang Iko dengan Aldi. Pulang rumah makan nanas, makan pisang. Terus apalagi saking DP pingin mau makan biar jangan ikutin corona bikin nasi goreng. Wawu bikin nasi goreng dengan Adit. Akhirnya terjadianlah malamnya nggak bisa tidur karena batuk-batuk leher gatal. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya masih usia-usia yang rupa 50 tahun ke bawah lah, 50, 49, 48 sampai 40 sampai 30, obat adalah masa-masa fase yang paling menakutkan sejujurnya karena umur yang takut gejala ada penyakit bawaan. Corona itu ndak membuat penyakit bawaan kita itu gerak, hipertensi, jantung dan sebagainya. Sama dengan kita saudara kasih yang satu dia lupa, dia malu. Jadi jangan pernah malu. Kalau udah mulai merasa sesuatu, pergi jumpa dokter. Pergi dokter, tapi kalau boleh ke spesialis, satu spesialis penyakit dalam atau dokter penyakit paru. Jadi langsung ke dokter. Jangan maksud begini, nyanda stok kita baju murjo minum vitamin. Ingat baik-baik, vitamin tidak selalu menyembuhkan, jujur. Kalau semuanya kayak Bunda Maya Ahmad Dhani minum vitamin, iya benar. Tetapi ada obat lain yang dia minum, termasuk ada antibiotik. Jadi jangan cuman vitamin jo kita ndak. Kalau ngana merasa terpapar, ada something yang aneh pengenapi diri, yang paling benar ke dokter. Vitamin itu hanya obat tambahan. Dokter penyakit dalam
tahu obatnya. Antibiotiknya yang paling pas tahu. Jadi jangan semua ada yang minum paracetamol. Paracetamol itu obat buat kayak mendinginkan, menurunkan panas. Tetapi harus ada obat lain yang untuk menghantam virusnya. Jadi jangan sembarang minum. Ada bilang, oh Bunda Maya Ahmad dan Maya Estianti suntik vitamin. Iya boleh. Boleh, tetapi ada obat lain yang diminum, bukan cuman vitamin yang disuntik. Jadi jangan pandang enteng, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kamu ngol, puji Tuhan, setelah 14 hari, tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 19 hari. Di hari ke 10, hari ke-7 pertama, mulai sembuh, obat ke dokter lagi, obat ganti baru, terus dokter kasih obat buat makan itu, tablet sisap. Jadi semua selesai. Terus kemarin Mbak periksa di rumah sakit, Mbak PCR, Baswab, iya Baswab, betul sudah negatif. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya ingat baik-baik, kalau semulai merasa ada sesuatu, belajar jujur. Jujur juga siang, jangan ditutup-tutupi. Dan harus berani ke dokter. Pi dokter. Karena corona itu kalau dia menghasilkan lendir yang banyak, kalau dia menghasilkan lendir yang banyak, otomatis dia akan menekan paru-paru akan kepenuhan dengan cairan. Nah, cairan ini yang membuat orang mati. Karena satu, susah bernafas. Jadi kita pasti akan malah susah bernafas karena kepenuhan tuh paru-paru. Kayak orang Manado bilang, tenggelam, malamise. Nah, otomatis itu susah mau cari nafas. Jadi otomatis lebih bagus sebelum itu terjadi, rajinlah periksa di dokter. Langsung periksa. Kalau obat, dokter membeli obat biasanya 6 hari, 5 atau 6 hari. Setelah 5-6 hari ini obat selesai, jangan langsung sudah sembuh, ke dokter lagi. Periksa lagi baik-baik. Karena kalau seandainya ke dokter tuh pasti dipakai stetoskop ya, depan belakang, di muka iya, di belakang iya, dan sebagainya. Karena akan ketahuan beda bunyi paru-paru yang tidak ada isi dengan ada isi. Maksudnya terisi lendir atau terisi air atau apa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, karena corona juga bukan sakit aib. Aib itu adalah sakit seperti seks bebas. Nggak usah bilang ini adalah kutukan dari Tuhan. Tidak. Sakit yang Tuhan nyatakan sebagai sakit kutuk itu hanya ayan, kusta, dan botak. Corona bukan. Dan buat ngoni yang terlalu fanatik dengan agama bahwa jangan mau divaksin, jangan mau ini, jangan mau di ini, jangan ini, jangan itu adalah salah satu bentuk sejujurnya kesombongan dan ketakutanmu. Karena vaksin adalah obat. Jangan pernah dihubung-hubungkan dengan 666, dengan kedatangan Tuhan. Belum. Jangan pernah dihubung-hubungkan dengan akhir zaman. Jangan pernah dihubung-hubungkan dengan antikris akan berkuasa. Tidak. Jadi ngoni pebodok itu kalau ngoni cepat ngoni bilang itu karena itu. Ndak. Covid adalah penyakit. Iya toh. Covid lebih parah, sampar lebih parah daripada Covid. Iya toh. Anak sulung mati itu lebih berat daripada Covid. Yaitu Tuhan yang janji ke kita bahwa kalaupun dia datang bukan lewat sakit penyakit. Kedatangan Tuhan yang paling murni adalah Injil disebar di seluruh dunia. Nah, ngoni cek dulu apakah Injil ini sudah tersebar ke seluruh dunia atau belum. Kalau belum ya berarti Tuhan belum datang. Jangan memaksakan kehendakmu dengan api otak yang cuma segede bapau, segede biapong untuk bisa menerka tentang Tuhan. Tidak bisa.
Tuhan itu omnipoten kalau orang bule bilang. Tuhan itu besar dan luar biasa. Nganapi otak cuman sebesar kukis biapong babi deng biapong unti. Otak besar dan otak kecil. Jadi tidak bisa, oh ini begini, ndak. Kita orang yang paling pertama menentang kalau orang bilang COVID ini karena mau kedatangan Tuhan. Tidak. Halo Nyonya Ella, selamat tahun baru. Jadi buat teman-teman, jangan terlalu fanatik kong dapalia bodoh. Jangan. Kalau Tuhan mau datang, cara paling pertama adalah Tuhan bilang bagaikan pencuri. Dan yang kedua, orang harus lihat dari Injil Jo dulu. Apakah Injil sudah tersebar? Kalau belum tersebar berarti Tuhan belum mau datang. Karena Tuhan mau datang kalau seluruh dunia mengenal tentang Dia. Jadi santai Jo, sakit corona hanya corona. Januari pertanggal 13 kalau tidak salah akan ada suntik massal bersama. Dan vaksinasi tentang COVID ini Presiden minta dalam waktu 1 tahun harus sudah selesai seluruh penduduk Indonesia. Jadi jangan percaya berita hoax, jangan percaya yang dibilang ada orang suntik kok mati, jangan. Itulah yang dibutuhkan kejujuran. Jadi kalau ngana seandainya ada alergi, ada apa, jujur ke dokter. Jangan baba diam nanti setelah suntik baru bataria. Jadi jujur. Dok, saya alergi ini, saya begini. Ingat baik-baik, kejujuranmu itulah yang menyelamatkan hidupmu salah satunya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah stres, nggak usah mumet, nggak usah terlalu banyak berpikir. Sudah, jujur Jo. Setelah itu, rajin olahraga. Makan buah-buahan. Kalau di Jakarta mahal, nangoni yang di Manado pisang cuman pe murah, nanas do pe banyak sekali, tinggal mau pete di pohon, kelapa muda ada banyak, semua murah di Manado. Kong makan Jo. Pasar dekat, kotoran di Jakarta harus ke supermarket, ke pasar becek. Di Manado enggak. Bahkan di Manado orang masih boleh baku titip dengan sebelah rumah yang mau ke pasar. Minta tolong no pas sebelah rumah beli akam pisang. Kalau ngana boleh mau beli sendiri. Makan rajin, makan buah-buahan. Mau apa kek, mau buah pisang kek, kalau perlu den tome-tome den namu-namu bagi Jo. Den gora putih gora merah, yang penting buah-buahan. Makan rajin, makan vitamin. Baru ke siang tetap no makan nasi. Mar jangan kembali tambah 3 kali. Kasihan tuh di rumah semua habis baras. Jadi kalau pangoni mas ada kukis mantega, tolong antar akan Pak Mongol ke rumah. Kak Mongol minggu depan rencana mau open house dalam rangka merayakan hari tahun baru Imlek. Tahun baru Cina kebetulan, tapi handphone ada 2 Cina jadi mau dirayakan. Pokoknya makasih for tapi Ade, Wawu, Maembo, Adit yang tanpa lelah melakukan banyak hal untuk kita baik. Kita Adik tengah pagi-pagi setengah 2 pagi kalau dia dengar kita sokoke, dia mau antar makan, dia mau rebus ini, Maembo leba gitu, semua obat dia bagi, yang penting tapi anak sehat. Jadi Adit kasih yang tengah malam buta standby dente. Jadi salah satu obatnya adalah ngana lihat dorampe orang-orang di sekeliling ngana pe hidup yang segitu berjuang untuk ngana baik. Nah iya kita nak berhenti minum teh manis. Jadi tiap hari kita minum teh manis 3-4 gelas besar. Itu dan selalu teh manis panas. Jadi kalau ngoni mau tuh corona mau hilang dari ngoni pe leher, salah satunya adalah minumlah teh manis panas. Minum air panas-panas dan balau-lau. Jadi nggak usah khawatir nih buat teman-teman semua, corona per 13 besok usia emas, petugas kesehatan, teman-teman TNI Polri, PNS dan orang-orang tua mulai akan dilakukan penyuntikan. Nggak usah khawatir, jangan percaya berita-berita bohong di luar sana bahwa ada orang suntik mati, ndak. Percayalah, ini adalah salah satu jalan keluar yang terbaik untuk terampek kesehatan ke depan. Nggak ada 666 dalam hal itu, nggak ada mau pasang 666, nggak ada. Hanya obat biasa.
hanya obat biasa. Jadi jangan pernah ragukan usaha pemerintah untuk menyembuhkan warganya. Presiden Jokowi bersama tim, bersama jajaran Satgas COVID-19 mati-matian mencari solusi untuk menyelamatkan kita penduduk Indonesia. So, kita doakan semoga tanggal 13 besok dan seterusnya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat gereja GSJS di Surabaya, mohon maaf tanggal 3 kemarin nggak jadi hadir karena hasil yang didapat ternyata saya positif. Tetapi setelah sembuh ini saya akan berangkat ke gereja GSJS di Surabaya dan saya akan live di media sosial, akan menceritakan bagaimana kebahagiaan, bagaimana luar biasanya Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan sehingga Mongol bisa melewati fase COVID-19 dengan luar biasa. Bahkan kita mohon maaf calamari makan sampai 6 kali di Manado, tapi adik sampai bingung. Baru makan makan ulang, makan bakso di Wintar Cafe, pulang makan nasi karena selera makan sembuh, otomatis kembali lagi ke habitat gaya Mongol makan. Sorry kita kasih orang sangir tuh, jadi kalau mau makan kadang-kadang ya jadi pikir piring. Kalau memang ada piring Jepang di situ Jono, saya sampai adik sampai bingung, sampai bilang kak so abis ikan. Jadi nggak usah takut, boleh pakai face shield buat teman-teman di Manado, pakai face shield boleh, tetapi tetap di dalam harus ada masker. Masker dalam satu hari kalau boleh 2 masker digunakan bergantian, kalau ada berkat lebih 4 masker dalam satu hari. Jadi kita kemana-mana itu ada 8 masker. Tadi so minum obat sisa, so minum obat. Ini juga so ngopi bajalang-bajalang dulu, mau menikmati hidup. Masker lapis 2, besok pagi menikmati hidup. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya Mongol akan kasih masuk Pak Mongol pe YouTube. Jangan lupa di subscribe di Mongol Stress channel tentang fase COVID ini. Jadi di saat kita terpapar COVID, jangan pernah ada menyalahkan orang, jangan. Saya mah kayak Kak Mongol terpapar lewat teman, jangan dimarahin orangnya. Jangan ngana gosipin keluar begini, jangan. Apa yang terjadi adalah bagianmu ya nikmati, jangan menyalahkan pihak yang lain. Kadang kan karena keteledoran kita, kenapa juga orang lain yang harus kita salahkan. Jadi saya terpapar lewat brother di Balikpapan, saya tidak pernah mengutuk beliau. Saya justru berdoa juga karena ternyata beliau, istrinya, anaknya juga terpapar virus yang sama. Tante Ingrid juga puji Tuhan so sembuh. Jadi semuanya apa yang kita dapat dari dokter kita share Pak Tante Ingrid. Tante Ingrid Asa, dia adalah ketua kerukunan keluarga Kawanua Kalimantan Timur Balikpapan. Kita kirim Pak Tante Ingrid. Jadi apa yang Anda dapat, kalau boleh diimpartasikan, itu yang namanya kesaksian hidup. Jadi disitulah orang mulai merasakan bagaimana tuh kebaikan Tuhan. Dan kote, ciri-ciri batuk yang terpapar COVID adalah kalau ngana mau batarek mau batuk, sakit ngana pedada. Itu ciri-cirinya. Jadi kayak ada something. Nah itu adalah ciri-ciri ngana terpapar dengan virus. Oke? Pokoknya buat teman-teman semuanya jaga kesehatan baik-baik, minum vitamin. Jangan lupa tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup torang. Bagaimanapun bentuknya kebaikan Tuhan, torang harus menikmati, torang harus mensyukuri bahwa segala sesuatu yang terjadi masih ada Tuhan yang memegang kendali torang pe hidup. Pokoknya nanti jangan lupa di subscribe Kak Mongol pe YouTube. Kak Mongol akan berbagi di situ plus minusnya kena COVID. Oke?
Terima kasih. Selamat siang semua, selamat sore. Tuhan memberkati. Bye bye.